Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur mahat semuanya. Kembali lagi bersama Kang Rafiq. Yang akan kita bahas hari ini adalah ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Mahaters Nusantara di mana saja berada, ilmu hadis riwayah telah kalian berikan syakal atau harokat pada minggu kemarin, dan hari ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu yang di dalamnya terkandung tentang pemindahan dan periwayatan sesuatu yang disandarkan pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, ataupun sifat. Jadi ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang dimana di dalamnya terkandung perpindahan dan periwayatan, pemindahan dan periwayatan sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan apa? Nah, bisa perkataan beliau, ucapan beliau, bisa perbuatan beliau, bisa persetujuan beliau, dan bisa sifat-sifat beliau. Nah, maudu'uhu, topiknya apa? Topik dari ilmu hadis riwayah itu adalah dzatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apanya? Yang terkait dengan satu, ucapan, dua, perbuatan, tiga, persetujuan. Jadi topik dari ilmu hadis riwayah adalah perbuatan, ucapan, dan persetujuan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu topiknya. Faedahnya apa? Al-inayat bihifdis sunnatin nabawiyah, membantu menjaga sunnah nabawiyah, membantu menjaga keaslian dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu faedahnya, tapi juga bisa mengetahui hadis-hadis nabawiyah, bisa menyebarkan hadis-hadis nabawiyah. Nah, di sini kita akan urai bahwa hadis Nabi Muhammad SAW akan terjaga ketika kita belajar ilmu hadis riwayah, dan juga bisa menyebarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Para mahaters Nusantara di mana saja berada, sedangkan peletaknya, apa itu peletak? Orang yang pertama mengkaji, orang yang pertama memberikan gambaran ilmu tentang ilmu hadis riwayah siapa? Yaitu Muhammad bin Muslimin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Nah, ini pada masa zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Nah, innahu awwalu man dawwanahu wa jama'ahu bi amril khalifah, bi amril khalifah ar-rasyid Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Orang yang pertama mencetak atau menulis, mengarang ilmu hadis riwayah adalah Muhammad bin Muslimin bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu hadis riwayah. Jadi hadis riwayah itu adalah hadis ilmu di mana ilmu tersebut terkandung di dalamnya ilmu-ilmu tentang pemindahan dan periwayatan sesuatu yang disandarkan kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW
baik itu terkait dengan af'al, aqwal, takrirat atau sifat. Sifat itu contohnya apa? Sifat itu contohnya syama'il wasiratan qabla al-bi'tsah wal ba'da. Sifat itu adalah sejarah Nabi sebelum diangkat jadi Rasul ataupun sesudah diangkat jadi Rasul. Itu namanya sifat. Kalau takrirat beda lagi. Kalau takrirat ada orang sahabat, ada sahabat yang mengerjakan sesuatu di depan beliau Rasulullah Muhammad SAW, akan tapi Rasulullah berdiam diri dan menyetujui sesuatu yang diperbuat oleh para sahabat itu. Itu namanya takrirat. Bedanya takrirat sama sifat. Kalau sifat yang saya sampaikan tadi, Kang Rafiq sampaikan tadi, bahwa sifat adalah sejarah atau hikayah, cerita sebelum Rasulullah Muhammad, sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul atau sesudah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Ini bedanya takrirat sama sifat. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan ilmu hadis dirayah. Apa itu ilmu hadis dirayah? Ilmu hadis dirayah itu disebut dengan ilmu usul hadis, bisa disebut dengan ilmu usul riwayatil hadis, bisa disebut dengan ilmu mustalah hadis, bisa disebut dengan ilmu mustalahi ahli asar, bisa. Lek mustalah hadis ya ilmu hadis dirayah iki sing jenenge ilmu mustalahul hadis atau mustalahu ahli asar. Jadi yang kamu pelajari nantinya itu adalah ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah dikatakan juga dengan ilmu mustalahil hadis, sama dengan ilmu mustalahil hadis. Para mahasiswa Nusantara di mana saja berada, definisi dari ilmu hadis dirayah itu apa? Nah ini at-ta'riful masyhur wa at-ta'riful masyhur li ilmi mustalahil hadisi huwa ilmun bi qawanina yu'rafu biha ahwalu sanati wal matani. Definisinya ilmu hadis dirayah adalah ilmu di mana di dalam ilmu itu ada aturan-aturan, di mana aturan itu bisa diketahui keadaan sanad dan matan. Jadi ilmu mustalah hadis itu apa? Ilmu yang dimana di dalam ilmu itu ada aturan untuk mengetahui sanad dan matan. Itu namanya ilmu mustalahil hadis, atau bisa disebut juga dengan ilmu hadis dirayah. Sedangkan syarh ta'rif al-qanun, apa itu qanun? Qanun itu maksudnya apa? Qanun itu al-muradu bihi ma yadbatu al-juz'iyati, sesuatu untuk membatasi juz-juz bagian-bagian tertentu. Itu namanya qanun, aturan. Kalau bahasa Indonesia ini aturan, undang-undang. Sedangkan sanad, apa itu sanad? Kalau sanad beda lagi. As-sanadu huwa at-tariqul musilatu ilal matni. Sanad itu adalah tariq, orang-orang yang berfungsi sebagai jalan untuk menunjukkan atau menuju ke matan. Itu namanya sanad. Nanti akan ada contoh, ada contohnya. Kalau ada contoh nanti mudah. Sedangkan matan apa? Matan huwa ma intaha ilahi sanatu minal kalam. Matan adalah sesuatu yang dimana sesuatu tersebut akhir dari sanad. Maksudnya begini, contohnya begini. Ada famasalan qaulul Bukhari, haddatsana Musaddadu an Yahya an Ubaidillah ibni Umar qala haddatsani Ubayy bin Abdurrahman an Hafs bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannati wa minbari ala haudi. Rawal Bukhari fi kitab Fadailul Madinah. Nah, maksudnya bagaimana? Sing sanad yang mana? Sing di sanad.
Yang sanad itu Musaddad wa man ba'dahu ila Abi Hurairah. Jadi dari Musaddad terus Yahya, Ubaidillah bin Umar, qala hadatsani Ubaib bin Abdurrahman, Hafiz bin Asim, terus Abi Hurairah, itu namanya sanad. Jadi orang yang meriwayatkan itu namanya sanad. Namanya dari siapa saja? Dari Musaddad, dari Yahya, dari Ubaidillah, dari Ibnu Umar, dari Ubaib, dari Abdurrahman, dari Hafiz, dari Asim, dari Abi Hurairah. Dan itu semua adalah sanad. Nah, matan yang bagaimana? Matan adalah isinya, hadisnya itu namanya matan. Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Minbari ala haudi. Itu namanya matan. Jadi matan itu adalah hadisnya Nabi. Sing diriwayatkan dari sanad-sanad tadi. Itu namanya matan. Hadza huwa alladhi yusamma bil matn. Jadi paham ya, apa yang namanya matan, apa yang namanya sanad. Fa amma mawdu'u farawi wal marwi min haitsul qabul wa raddi. Topiknya itu apa? Topik dari ilmu hadis dirayah atau mustalahul hadis adalah rawi dan marwi, orang yang meriwayatkan serta sesuatu yang diriwayatkan. Wong sing ngriwayatno ya perkara sing diriwayatno iku akan dibahas di ilmu mustalahil hadis. Min haitsul qabul wa radd. Dia diterima atau ditolak. Jadi ingat-ingat. Topiknya, maudhu'nya itu adalah rawi dan marwi, orang yang meriwayatkan serta hadis yang diriwayatkan itu diterima atau tidak akan dipelajari dalam ilmu mustalahil hadis maudhu'nya. Wa amma faidatuhu, faidahnya apa? Fa ma'rifatu ma yaqbalu wa ma yuradu min dzalika. Faidahnya kita akan mengetahui hadis yang diterima atau yang ditolak. Ini termasuk hadis yang ditolak, ini termasuk hadis yang diterima. Itu akan dipelajari dalam mustalah hadis. Faidahnya itu seperti itu. Mengetahui hadis ditolak atau diterima. Nah, terakhir, siapa orang yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah mustalahil hadis? Maaf, ini rodok gelorok suarane. Yaitu Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad Asy-Syaikh bin Romah Murzi. Jadi yang membikin atau membuat ilmu mustalah hadis itu adalah Imam Romah Hurmuzi. Siapa Imam Romah Hurmuzi? Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad yang dikenal dengan Romah Hurmuzi. Jadi yang menyusun ilmu mustalah hadis adalah Imam Romah Hurmuzi. Fa innahu awwalu man sannafa fi istilah hadzal fan. Romah Hurmuzi adalah orang yang pertama menyusun dalam mustalah hadis ini. Dulu mahaters semuanya. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan hari ini terkait dengan penjelasan dari ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Mungkin bisa kalian cerna, kalian pahami, difahami betul-betul ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk memperoleh konten-konten yang luar biasa dari Kang Rafiq. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.